teriak-teriak gitu ya. Teriak-teriak, makzulkan Jokowi. Lu pada semua manusia-manusia halu ya? Manusia halu gitu, yang gak pernah bisa move on, kaum-kaum sakit hati. Jadi kelakuan kalian seperti ini memalukan lah. Saya salah satu dari 100 penentangan petisi ini pemakzulan Jokowi. Ini Bunda Ratna Sarumpait ini bicara. Kalau buat aku, people power, fight. People power, turunkan Jokowi. Jujur banget, gue ngedenger itu ketawa ngakak ya. Lu tuh udah tua bangka, udah uzur. Mendingan lu pikirin akhirat. Melengsarkan Jokowi, menghentikan pemilu, menghentikan semua kegiatan politik, itu menurut saya keniscayaan. Ini yang saya kira karena Ibu Ratna tadi mengintai negara kita ini untuk dicaplok. Si Amin Rais tuh si sang sempurni. Pak, lu tuh udah tua bangka, udah uzur. Nggak usah mikirin dunia lagi, Pak. Mendingan lu pikirin akhirat. Sengkuni, mendingan lu tepatin dulu janji lu yang katanya mau jalan kaki Jogja, Jakarta. Dasar kalian kaum-kaum pecundang, pengecut. Terus kemarin baru ketahuan ternyata ada uang suap dari Cina ke Jokowi untuk supaya mau jadi presiden, ya kan? Ingat satu hal ya, kalian berani colek Pak Jokowi, yang kalian lawan bukannya Pak Jokowi, yang kalian hadapi bukannya Pak Jokowi, tapi rakyat Indonesia yang akan bersatu untuk terus setia konsisten menjaga Pak Jokowi di garda terdepan sampai masa tugasnya selesai. Ingat itu. Dan demi Allah, kalau ini kita nggak lakukan, aku mungkin yang paling sedih, harus kita lakukan ini. Mari kita sungguh-sungguh melakukan. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga ikut menangis ini, ya kan? Karena apa yang dirasakan itu sudah dituangkan dalam 2 buku, ya kan? Yang sudah beredar. Dan beliau menyinggung tentang Indonesia hari ini, yang kebetulan tadi saya juga termasuk ikut menandatangani petisi untuk memecah Jokowi. Saya tantang kalian semua, jangan hanya omong kosong. Gue tantangin ya. Gue rakyat Indonesia, Noviana, nantangin kalian yang katanya mau memakzulkan Jokowi dengan kekuatan people power kalian. Tunjukkan jika memang kalian memiliki kemampuan, bukan kemampuan kalian. Jika memang kalian bisa memakzulkan Jokowi, jangan jadi tong kosong nyaring bunyinya kalian semua. Jangan cuman koar-koar doang kemampuan kalian. Ya, jadi kita ini dalam bahaya besar. Jangan ada yang menganggap ini masih jauh. Nggak ada, jangan-jangan itu bohong, jangan-jangan itu bohong, jangan-jangan itu bohong. Ratna Sarumpait mengakui bahwa dirinya berbohong terkait pengeroyokan yang dialaminya di Bandara Hussein Sastra Negara, Bandung, Jawa Barat. Ia juga mengakui jika sebenarnya dirinya melakukan operasi plastik di Rumah Sakit Bina Estetika pada tanggal 21 September 2018 lalu. Ratna Sarumpait yang sebelumnya mengaku mengalami penganiayaan mengakui dirinya telah berbohong. Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Ratna Sarumpait di kediamannya di Kampung Melayu Kecil 5, Tebet, Jakarta Selatan. Ia menjelaskan jika kebohongannya berawal dari dampak operasi plastik yang ia lakukan. Dirinya lalu berbohong kepada keluarga bahwa alami kekerasan atau pengeroyokan di Bandara Hussein Sastra Negara, Bandung, Jawa Barat. Pengakuan Ratna Sarumpait pun menjadi polemik hingga akhirnya dirinya mengakui telah melakukan kebohongan besar dan menjadi pelaku hoaks terkait pengakuan kekerasan yang dialami dirinya. Dan gue akan ngebahas tentang Ratna Sarumpait. Bukan dramanya, tapi dari sisi psikologinya mengapa Ratna Sarumpait harus berbohong. Tapi mengapa seseorang harus berbohong seperti itu? Itu menilai kepribadian Anda. Udah ngomong ya? Ya udah kelar dong kalau gitu masalahnya. Kalau gitu alhamdulillah dong. Berarti selama ini yang berbohong ketahuan kan siapa? Mudah-mudahan taubat terus. Dari ceritanya saja sudah janggal. Dan sampai terakhir Ratna Sarumpait tidak menjelaskan. Itu saja sudah janggal. Artinya maksudnya gini, jangan kemudian untuk mengungkapkan kebohongan itu kita harus punya akses ke lembaga internasional. Karena kalau kita bicara apa dampaknya ketika kebohongan ini terbongkar dalam konteks kontestasi pemilu, pasti punya dampak. Bagaimana pandangan Mbak Ratna yang kemarin juga sempat melontarkan detik rakyat? Silakan, Mbak Ratna. Itu betul. Saya ini kalau bikin penelitian super teliti. Kenapa itu begitu merajalela?
Jokowi. Ya, undang-undang dasarnya udah diubah. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais memberikan kesaksian dalam sidang kasus hoaks Ratna Sarumpait. Amin mengungkapkan latar belakang diadakannya jumpa pers oleh Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait apa yang dialami Ratna Sarumpait. Amin menyatakan sebelumnya ia tidak mengetahui jika Ratna telah berbohong atas penyebab luka lebam yang dideritanya. Amin mengaku mendapatkan cerita luka Ratna akibat penganiayaan. Amin juga mengakui dialah pihak yang pertama kali mendorong agar apa yang dialami Ratna diangkat ke permukaan sebagai bentuk rasa solidaritas. Bahkan ia juga yang mendorong agar Prabowo tak tinggal diam atas apa yang dialami salah satu tim sesnya ini. Atas dasar inilah kemudian pernyataan sikap Prabowo Subianto soal apa yang dialami Ratna akhirnya digelar. Namun Amin Rais mengaku baru mengetahui Ratna ternyata telah berbohong. Cuma saya minta supaya keadilan ditegakkan ya. Kalau Sarumpait karena hoax seperti itu disuruh keluar masuk kepolisian dan kejaksaan ya. Maka saya minta keadilan. Andai kata ada seorang petinggi di negeri ini ya yang semua hoaxnya itu dikumpulkan, saya kira ratusan kali lebih dahsyat daripada Sarumpait itu ya. Jadi saya pikir yang adil lah, yang adil ya. Jangan mentang-mentang orang kecil kemudian ditindak. 100 tokoh yang tergabung dalam Penegakan Daulat Rakyat atau PDR terdiri dari ulama, cendekiawan, purnawirawan, dan emak-emak menyerahkan petisi 100 ke MPR RI Kamis 20 Juli. Petisi PDR tersebut berisi desakan agar MPR dan DPR RI memakzulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. PDR juga mengajak seluruh elemen bangsa secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah dirampas sekelompok elit yang bernama oligarki. Kedatangan rombongan PDR tersebut disambut anggota MPR RI, Tamsil Lindrung. Tak sekedar menerima petisi 100 itu, dia juga berjanji meneruskan aspirasi itu kepada pimpinan MPR dan DPR. Dijelaskan perwakilan petisi 100 PDR, Rizal Fadilah, ketetapan TAP MPR telah mengatur dasar hukum dari desakan mereka kepada DPR dan MPR agar memakzulkan Presiden Joko Widodo. Langkah itu, kata dia, bagian dari perjuangan konstitusional memulihkan kedaulatan rakyat. Ketetapan MPR nomor 6/MPR/2023 tentang etika kehidupan berbangsa dan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur soal mundur dan pemakzulan presiden, kata Rizal dalam keterangannya pada Kamis 20 Juli 2023. Menurutnya ada sejumlah alasan yang mendasari lahirnya petisi itu. Pertama, Jokowi dinilai sudah tidak mampu menjalankan amanah sebagai presiden karena lebih dominan melayani kepentingan oligarki, baik politik maupun bisnis, ketimbang berkhidmat pada kepentingan dan aspirasi rakyat banyak. Kedua, dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara, Jokowi telah menjadikan kepentingan politik sebagai panglima, sementara hukum ditempatkan sebagai alat kepanjangan tangan politik pragmatik. Banyak perpu dibuat tanpa dasar statusnus atau kedaruratan. Selain itu, juga terjadi kriminalisasi pada ulama dan aktivis, tegasnya. Pembangunan ekonomi juga gagal, investasi mandek, dan utang luar negeri membengkak. Presiden dinilai melanggar konstitusi, khususnya pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, di mana Presiden menetapkan APBN secara sepihak melalui Perpres. Akibatnya terjadi kerugian pada keuangan negara. Rakyat semakin miskin, sementara oligarki tambah kaya. Presiden Jokowi juga dinilai bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat,
baik tewasnya 894 petugas pemilu, pembunuhan pengunjuk rasa 21-22 Mei 2019, maupun 6 syuhada pada peristiwa KM50. Di sisi lain, melalui Kepres 17/2022, Inpres 2/2023, dan Kepres 4/2023, pemerintah menuduh TNI melakukan pelanggaran HAM berat, khususnya dalam kasus 1965 sampai 1966. Fakta sebenarnya, PKI justru pemberontak dan pengkhianat negara. Terakhir, Jokowi ikut campur dalam mendukung dan menyiapkan penerus presiden melalui pemilu 2024. Hal itu merupakan pelanggaran konstitusi dan menginjak-injak asas demokrasi. Jadi contoh perilaku politik otoriter, seolah negara adalah aku. Begitu juga dengan budaya ancaman dan sandera kepada para politisi tertentu, agar seluruhnya dapat dikendalikan presiden. Masih banyak butir pelanggaran etika, perbuatan tercela, KKN, serta pengkhianatan negara, yang seluruhnya tertuang dalam Konsiderans Petisi 100. Semua itu menjadi bukti dan alasan bahwa Presiden Jokowi sudah layak dan berdasar hukum dapat segera dimakzulkan, tandas Rizal. Dia juga menegaskan, petisi 100 penegak daulat rakyat dibuat dalam rangka memulihkan kedaulatan rakyat sebagai kewajiban terhadap upaya menyelamatkan bangsa dan negara, serta wujud dari pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti diketahui, isu impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencuat usai Denny Indrayana membuat surat terbuka kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam surat tersebut, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu meminta DPR menggunakan hak angketnya untuk menurunkan Presiden Jokowi. Sementara itu, pakar hukum tata negara dan konstitusi Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bahmid, menilai sebenarnya permintaan Denny Indrayana dapat dilihat sebagai sebuah aspirasi politik yang disampaikan kepada DPR, di mana DPR memang memiliki hak angket untuk mengusulkan memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, presiden dan garis miring atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan garis miring atau wakil presiden. Makzulkan presiden tak boleh hanya dengan sangkaan politis. Fahri mengatakan, impeachment kepada Jokowi pada hakikatnya tidak mudah serta sangat rumit. Menurut dia, memakzulkan presiden atau wakil presiden sengaja dibuat berat dan rumit dengan melibatkan 3 lembaga negara, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi atau MK, serta MPR. Fahri mengatakan, pemakzulan dalam pemerintahan sistem presidensialisme ditekankan agar seorang kepala negara hanya boleh diberhentikan dengan alasan hukum dan tidak boleh dengan sangkaan secara politis. Apalagi jika melihat konfigurasi politik yang ada di parlemen saat ini, kelihatannya tidak mudah. Apalagi secara hukum desain kelembagaan impeachment sengaja dibuat agar tidak mudah seorang kepala negara dijatuhkan. Jelas Fahri Bahmid. Fahri mengatakan, DPR dapat mengusulkan pemakzulan terhadap presiden jika memang terbukti adanya dugaan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan garis miring atau wakil presiden. Hal itu diatur dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, usul pemberhentian presiden dan garis miring atau wakil presiden
dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan garis miring atau pendapat bahwa Presiden dan garis miring atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan garis miring atau Wakil Presiden. Jika Jokowi terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti yang disebutkan dalam undang-undang, maka usul pemberhentian itu dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Pengajuan permintaan DPR kepada MK pun hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR di parlemen. Kemudian ketika proses itu harus berakhir di MPR, maka mekanisme pengambilan keputusan pemberhentian Presiden harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Dalam rapat itu, Presiden juga bakal diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Dengan demikian saya berpendapat, biarlah wacana yang dilontarkan oleh Profesor Denny Indrayana secara akademik dapat dimaknai sebagai academic discourse dan secara politik agar anggota DPR RI menyikapinya sesuai kewenangan konstitusional yang ada. Tetapi secara politis, saya berpendapat not easy and complicated, pungkas Fahri Bahmid.